Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan strategi pemasaran dengan Bapak. Kali ini, Bapak akan membawakan mengenai analisa pasar konsumen. Ya, silakan disimak. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Ya. Jadi kalau kita lihat, kita telik dulu definisi perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih atau membeli atau menggunakan, ya, bagaimana barang, jasa, atau ide atau pengalaman yang dimiliki kemudian mereka tuangkan dalam untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Faktor budaya. Budaya di sini mengandung sub-budaya. Sub-budaya di sini ada kebangsaan, ras, agama, dan wilayah geografis. Faktor budaya ini bisa menjadi suatu pemasaran multikultural. Kemudian ada juga faktor sosial. Faktor sosial di sini ada kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Kita lihat dulu kelompok referensi. Kelompok referensi ini mempengaruhi langsung ya terhadap kelompok keanggotaan. Bisa berbentuk primer maupun sekunder. Kemudian faktor sosial yang kedua yaitu keluarga. Keluarga bisa menjadi keluarga orientasi maupun keluarga prokreasi. Dan peran dan status di dalam faktor sosial di sini juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen secara peran. Nah, peran di sini menyandang terhadap status. Faktor pribadi, ya, keputusan seseorang sebelum menentukan suatu produk yang dipengaruhi dengan karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, ya, kepribadian dan konsep diri, gaya hidup dan nilai. Kita bahas satu-satu usia dan tahap siklus hidup, yaitu selera dalam makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan usia dan dibentuk oleh siklus hidup keluarga. Kemudian yang kedua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pekerja kerah biru akan membeli baju kerja, sepatu kerja, dan kotak makan. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian atau personality adalah sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respon yang relatif, konsisten, dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan, termasuk perilaku pembelian. Yang keempat, gaya hidup dan nilai. Pola hidup seseorang di dunia tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapatan. Proses psikologis kunci. Jadi kalau kita lihat bagian di bawah ini, ya ada marketing stimuli, di sini ada product and service, price, distribution, communication. Nah, di sini sebelah kanannya ada other stimuli ya atau rangsangan lain. Kali ini rangsangan pemasaran ya. Other stimuli atau rangsangan lain. Jadi ada economic, technological, political, cultural ya. Nah, kemudian di sini menjadi consumer psychology. Consumer psychology di sini terdiri dari motivation, perception, learning, memory. Dan juga ada consumer karakteristik yang terdiri dari cultural, social, and personal. Nah, keduanya mengcombine di sini menjadi buying decision process, ya, proses keputusan membeli. Ya, problem recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decision, post purchase behavior. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat kembali terakhir adalah tahap purchase decision atau keputusan pembelian. Product choice, brand choice, dealer choice, purchase amount,
purchase timing, payment method. Ya. Motivasi menurut Freud, Maslow, dan Herzberg. Dua sifat kebutuhan manusia. Yang pertama adalah biogenik, yaitu cenderung kepada kebutuhan hidup dasar. Yang kedua adalah psikogenik, lebih menekankan kepada kebutuhan alam bawah sadarnya. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan itu meningkat sampai pada intensitas yang cukup sehingga mendorong untuk bertindak. Kalau kita lihat pertama ya teori dari Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Ketika seseorang mengamati produk tertentu, ia tidak hanya merespon atau bereaksi pada kemampuan yang dinyatakan oleh produk tersebut, melainkan juga pada sesuatu yang tidak disadarinya, seperti wujud, ukuran, berat, bahan, dan warna. Yang kedua, teori menurut Maslow, Abraham Maslow. Menurut teori Maslow, yang mendorong atau memotivasi orang adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat hierarkis. Kebutuhan manusia diatur dari yang paling menekan sampai yang tidak menekan. Kalau kita lihat, ya, piramida Maslow seperti ini, dari kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, ya, seperti sandang, pangan, papan. Kemudian kebutuhan tahap kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Kemudian kebutuhan tingkat ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kemudian tingkat keempat adalah kebutuhan penghargaan dan kebutuhan di tingkat paling puncak yaitu aktualisasi diri. Teori kebutuhan yang lain dari Herzberg, Friedrich Herzberg mengembangkan teori dua faktor yang membedakan dissatisfiers, faktor-faktor penyebab ketidakpuasan, dan satisfiers atau faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Tidak adanya dissatisfier saja tidak cukup. Sebaliknya, satisfier harus ada secara aktif untuk memotivasi seseorang. Persepsi, orang yang termotivasi akan bertindak. Ya. Bagaimana ia bertindak akan dipengaruhi oleh persepsi masing-masing. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Orang bisa mempunyai persepsi berbeda tentang objek yang sama karena tiga proses pemahaman, yaitu atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Yang kita bahas pertama atensi selektif dulu. Pemasar harus bekerja keras untuk menarik atensi atau perhatian dari konsumen. Rangsangan yang akan diperhatikan orang adalah pertama, orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhannya saat ini. Yang kedua, orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang mereka antisipasi. Yang ketiga, orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang deviasinya besar dalam hubungannya dengan ukuran normal rangsangan. Yang kedua, distorsi selektif, kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsep awal. Yang ketiga adalah retensi selektif, mengingat poin bagus tentang sebuah produk yang kita sukai dan melupakan bagus tentang produk pesaing. Yang keempat, persepsi bawah sadar, sebuah topik yang telah mempesona banyak pemasar selama berabad-abad. Pemasar menyisipkan pesan rahasia dan tersembunyi dalam iklan atau kemasan. Pembelajaran mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari, meskipun sebagian besar pembelajaran itu tidak disengaja. Pembelajaran dihasilkan melalui 1. Dorongan atau drive, 2. Pertanda atau cues, 3. Diskriminasi atau discrimination.
Memori, semua informasi dalam informasi dan pengalaman yang dihadapi seseorang ketika mereka mengarungi hidup saat berakhir dalam memori jangka panjang. Ya, jadi ada memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Proses memori itu sendiri adalah proses yang sangat konstruktif. Karena kita tidak mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Pemrograman memori menggambarkan bagaimana dan di mana informasi masuk ke dalam memori. Peta mental hipotesis state farm ya, kalau kita lihat di sini ya. Dalam diri manusia ini ada dalam jangka waktu lama ya, aman, responsif, nyaman, mempunyai reputasi yang baik, penyelesaian yang cepat, layanan pribadi, tetangga yang baik, agen yang menjadi bagian lingkungan tetangga saya, warna merah, asuransi mobil dan rumah yang bagus, dapat diandalkan, terpercaya, reputasi baik, konservatif, dan asuransi terkemuka. Nah, ini semua ada di dalam pemikiran kita. Ini disebut memori, ya. Memori ada yang memberkas di dalam ingatan kita, ya, baik yang bagus maupun baik yang kurang bagus, ya. Nah, kemudian pengambilan memori di sini merupakan cara informasi diambil dari memori. Menurut model memori jaringan asosiatif, asosiasi, merek yang kuat lebih mudah diakses dan lebih mudah diingat. Proses keputusan pembelian model 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah, kemudian masuk ke tahap kedua yaitu pencarian informasi, dan masuk ke tahap ketiga evaluasi alternatif, kemudian masuk ke 4 keputusan pembelian, dan yang kelima perilaku pasca pembelian. Pengenalan masalah yang pertama, kalau kita lihat, proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari satu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Kemudian yang keduanya, dia mencari informasi. Sumber informasi dapat diperoleh dari pribadi, komersial, publik, dan eksperimental. Nah, kalau kita lihat proses pencarian, misalnya seperti bagian di bawah ini. Seorang manusia mampu membandingkan ya, ada total kumpulan di sini, ada suatu produk yang akan dia beli, mulai dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ya, ini produk yang dia kenal atau yang ada di dalam memori dia. Kemudian tahap kedua, kumpulan kesadaran. Ya, dari begini banyak produk yang ada di memorinya. Ya, mungkin yang memberkas ada di benar-benar di pemikiran ini ada lebih sedikit, yaitu A, B, C, D, X, Y, Z misalnya untuk suatu produk tersebut. Kemudian di tahap ketiga ada kumpulan pertimbangan. Setelah yang ada memberkas di memori atau ingatan seseorang tersebut, dia hanya mempertimbangkan 3 produk saja misalnya, produk A, B, atau C. Kemudian di tahap keempat, dari 3 barang yang tadi dipertimbangkan, maka dia ambil 2 lagi, A atau C. Dan yang terakhir keputusan pembelian. Nah, apa yang di antara A dan C itu mana yang akan seseorang tersebut akan membelinya. Ya. Ini disebut dinamika pencarian. Yang ketiga, evaluasi alternatif, keyakinan dan sikap. Keyakinan yaitu pemikiran deskriptif yang dipegang seseorang tentang sesuatu. Sedangkan sikap yaitu evaluasi dalam waktu lama tentang yang disukai atau tidak disukai seseorang. Model ekspektasi nilai mengevaluasi produk berdasarkan arti pentingnya. Kalau kita lihat contoh sebagai berikut ya. Kalau kita lihat di sini ada 5 merek. Ya. Seseorang ingin membeli kamera dan yang ditawarkan ada 5 merek. Merek A, B, C, atau D. Ya. Di antara kelima merek itu kamera di sini ya.
nah di sini ada poin-poinnya, kemampuannya begitu ya. Jadi di sini kameranya untuk merek A ada kemampuannya 5, memorinya 5, ketahanan baterainya 9, dan harganya 9. Ya. Sedangkan untuk merek B, kalau kita lihat kameranya bernilai 6, ya. Memorinya bernilai 8, dan ketahanan baterainya bernilai 7, harga juga bernilai 7. Di merek C, kamera bernilai 7, memori bernilai 7, ketahanan baterai bernilai 8, dan harga bernilai 5. Sedangkan produk yang terakhir, produk D, kameranya bernilai 9, memorinya bernilai 6, ketahanan baterainya bernilai 3, dan harga bernilai 4. Ya. Nah, arti pentingnya di sini kalau kita lihat kamera itu 30%, memori 20%, ketahanan baterai 10%, dan harga 40% di sini ya. Nah, kalau kita lihat untuk produk A sendiri, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada 1,5, ada 1, 0,9, 3,6, dan akhirnya menjadi 7, ya. Ya. Jadi kalau kita nilai-nilai begitu, nah di sini nilainya 7. Yang produk B 1,8, 1,6, 0,7, dan 2,8, nilainya 6,9. Ya. Kemudian yang produk C 2,1, 1,4, 0,8, dan 2. Bernilai 6,3. Dan produk D 2,7, 1,2, 0,3, dan 1,6 bernilai 5,8. Jadi pastilah seseorang itu akan membeli barang yang bernilai tinggi, ya. Jadi kalau dilihat di sini pemetaannya berarti orang itu lebih cenderung untuk membeli produk A, ya. Jadi seperti itu. Ya, ini tergantung konsumennya masing-masing, ya, atau kebutuhan kita masing-masing. Ya, atau dengan kesesuaian pendapatan kita masing-masing, seperti itu, ya. Yang keempat, keputusan pembelian. Model non-kompensatoris. Yang pertama heuristik konjungtif, yang kedua heuristik leksikografis, dan ketiga heuristik eliminasi berdasarkan aspek. Faktor pengintervensi, kalau kita lihat di sini keputusan pembelian, ya. Ini paling atas. Jadi kita mulai dari yang bawah, evaluasi alternatif dulu. Bila kita menginginkan membeli suatu barang atau produk atau jasa, ya kita evaluasi dulu, ada alternatif lain nggak selain barang tersebut yang kita inginkan. Ya, dari situ kita melanjut kepada niat nggak kita untuk membelinya. Ya, ada niat atau tidak kita untuk membelinya. Kemudian niat ini kita bisa dipengaruhi oleh sikap orang lain dan faktor situasional yang tidak diantisipasi, ya, yang tidak kita duga sama sekali. Nah, dari kedua faktor ini, sikap orang lain dan faktor situasional yang tidak diantisipasi ini, lahirlah keputusan pembelian. Seperti itu. Oke, kita lihat risiko anggapan. Ada 6, risiko fungsional, risiko fisik, risiko keuangan, risiko sosial, risiko psikologis, dan risiko waktu. Perilaku pasca pembelian. Ya, yang kelima di sini ya. Kepuasan pasca pembelian, ada yang merasa kecewa, ada yang merasa puas, dan ada yang merasa sangat puas. Tindakan pembelian, tindakan pasca pembelian. Kalau kita lihat di sini, puas. Berarti dia membeli produk kembali. Ya, dan mengatakan hal baik pada orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Ya kan? Nah, sedangkan apabila dia kecewa, seorang itu kecewa atau konsumen itu kecewa, berarti dia akan berhenti membeli produk atau barang atau jasa tersebut dan memperingatkan orang lain untuk tidak membeli barang atau produk atau jasa tersebut. Penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Jadi kalau kita lihat di sini produk, menyingkirkan produk untuk sementara, menyingkirkan produk untuk selamanya, mempertahankan produk. Jadi ada 3 kemungkinan.
Kalau menyingkirkan produk untuk sementara berarti menyewakan produk atau minjamkan produk. Ya. Apabila menyingkirkan produk untuk selamanya berarti memberikan produk kepada orang lain, menukarkan produk, menjual produk atau membuang produk tersebut. Sedangkan untuk mempertahankan produk berarti artinya dia menggunakan produk untuk melayani tujuan awalnya, mengubah produk untuk melayani tujuan baru dan menyimpan produk tersebut. Nah, apabila tadi terjadi menyingkirkan produk untuk selamanya, maka kalau kita lihat memberikan produk kepada orang lain, ya, berarti ini untuk dijual kembali. Menukarkan produk bisa untuk untuk digunakan, ya. Kemudian menjual produk juga bisa untuk langsung kepada konsumen. Bisa juga untuk melalui perantara maupun kepada perantara, gitu ya. Nah, inilah bagian dari penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Teori lain tentang pengambilan keputusan, tingkat keterlibatan konsumen. Keterlibatan konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemrosesan aktif yang dilakukan konsumen dalam merespon rangsangan pemasaran. Satu, model kemungkinan elaborasi. Dua alat persuasi, yaitu rute pusat dan rute periferal atau tepi. Strategi pemasaran keterlibatan rendah. 4 teknik untuk mencoba mengubah produk keterlibatan rendah menjadi produk dengan keterlibatan yang lebih tinggi. Itu ada 4 ya. Kalau kita lihat di sini, pertama menghubungkan produk dengan sejumlah isu yang terlibat. Yang kedua, menghubungkan produk dengan beberapa situasi pribadi yang melibatkan. Yang ketiga, merancang iklan untuk memicu emosi yang kuat. Dan keempat, mengiklan fitur penting. Yang ketiga, perilaku pembelian pencari keberagaman. Beberapa situasi pembelian ditentukan karakternya dengan keterlibatan rendah, tetapi perbedaan mereknya cukup signifikan. Konsumen sering melakukan banyak peralihan merek. Heuristik dan bias keputusan. Yang pertama, heuristik ketersediaan. Kegagalan produk yang baru terjadi dapat menyebabkan konsumen melebih-lebihkan kemungkinan kegagalan produk di masa depan dan membuatnya lebih terbujuk untuk membeli jaminan produk. Sebagai contoh, kecelakaan AirAsia, ya. Pelayanan Garuda Indonesia, ya. Yang kedua, heuristik representatif. Penampilan kemasan bisa sangat mirip untuk merek yang berbeda dalam kategori produk yang sama. Contoh, Coca-Cola versus Bicola. Ya. Oreo versus Oreo. Ya. Yamaha versus Honda. Akuntansi mental ya. Kalau kita lihat di sini, kecenderungan untuk mengategorikan dana atau item nilai meskipun tidak ada basis logis untuk kategorisasi itu. Menurut Richard Thaler dari Chicago, akuntansi mental didasarkan pada sekelompok prinsip inti utama, yaitu konsumen cenderung memisahkan keuntungan, konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian, konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian yang lebih kecil dengan keuntungan yang lebih besar. Konsumen cenderung memisahkan keuntungan kecil dari kerugian besar. Menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan. Ada metode introspektif, metode retrospektif, dan metode prospektif. Di mana berusaha memahami perilaku pelanggan dalam hubungannya dengan produk, disebut memetakan sistem konsumsi pelanggan, siklus aktivitas pelanggan, atau skenario pelanggan. Ya, jadi saya rasa cukup dulu materi kita untuk hari ini mengenai analisis pasar konsumen. Ya, Insya Allah pada pertemuan mendatang akan kita lanjutkan kembali mengenai loyalitas konsumen dan bagaimana mempertahankan konsumen yang
potensial di masa-masa sulit seperti sekarang. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.